Hai, welcome to Podcast Dilusi, Dialog Revolusioner. Aku Irlian sebagai podcaster di episode kali ini. Di episode kali ini tuh, kita tuh bakal ngebahas tentang rahasia-rahasia di balik layar editing. Pastinya kalian juga penasaran kan siapa narsum yang bakal kita hadirin di episode kali ini. Nah, narsum yang bakal kita hadirin di episode kali ini tuh keren-keren banget loh teman-teman. Boleh dong dari Kang Zulfan dan Teh Silka perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mulai dari Kang Zulfan kali ya. Oke, sebelumnya halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Zulfan, aku dari kelas 2 CTKI dan dari Prodi Teknik Kimia gitu. Halo, perkenalkan teman-teman, aku Silka Oktina Hansen dari kelas 1 ATKI Prodi D3 Teknik Kimia. Oke, halo Kang Zulfan dan Teh Silka. Sebelumnya boleh dong kasih tahu gimana kabar kalian untuk saat ini dan gimana kesibukan kalian untuk saat ini? Apakah kalian lagi free, lagi senggang, atau malah lagi sibuk ngurusin sesuatu dan lain-lain? Dari Teh Silka gimana nih? Kalau dari aku alhamdulillah baik ya, terus paling agak hektik ya di semester 3 ini, terus banyak juga kepanitiaannya aku. Kalau dari Kang Zulfan sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku, alhamdulillah kabar aku baik-baik aja gitu ya. Dan mungkin kalau dari kesibukan sendiri, yang pertama aku lagi sibuk di akademik gitu ya. Karena tahu juga lah ya, kita kuliah di Polban dan kegiatan kita benar-benar padat gitu ya. Yang tiap minggunya tuh bergelut dengan jurnal laprak. Dan mungkin selain dari akademik, aku juga lagi sibuk di himpunan dan juga di organisasi pusat, yakni BEM. Wah, keren-keren banget ya narsum kita kali ini, teman-teman. Bisa nyeimbangin antara akademik sama non-akademik. Nah, selanjutnya kayak yang kita tahu nih, Kang Zulfan dan Teh Silka itu kan seorang editor. Nah, di setiap kepanitiaan itu, Kang Zulfan sama Teh Silka itu selalu masuk di divisi PDD nggak sih? Dan kalaupun iya, seberapa sering Kang Zulfan sama Teh Silka masuk di divisi PDD? Atau mungkin Kang Zulfan sama Teh Silka itu pernah ngerasa bosan dan suntuk banget karena di setiap kepanitiaan itu misalkan selalu masuk di divisi PDD lagi. Boleh dong diceritain dari Teh Silka terlebih dahulu kali ya? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya emang sih kayak hampir tiap divisi yang aku ikutin tuh PDD terus. Bahkan beberapa saat kemarin tuh aku pernah di satu saat tuh 4-5 PDD gitu loh. Terus paling kalau semisal ditanya bosan atau enggak, cukup bosan sih sebenarnya karena kerjaannya tuh itu aja. Tapi di itu tuh aku tuh kayak kadang kalau nggak pilih PDD pun aku tetap dipilihnya di PDD gitu. Jadi kayak PDD abadi gitu ya Teh Silka. Nah, kalau dari Kang Zulfannya sendiri gimana nih? Kan tadi Teh Silka itu beliau selalu masuk di divisi PDD lagi meskipun beliau gak pilih PDD gitu ya. Kalau dari Kang Zulfan gimana nih? Apakah dari Kang Zulfan pernah ngerasa bosen dan pernah sering ikut di divisi lain selain PDD atau malah kayak Teh Silka tadi? Kalau dari aku dibilang sering sih, jujur sering banget gitu ya. Dan kurang lebih mirip kayak Teh Silva gitu ya. Meskipun di kepanitiaan aku nggak daftar PDD pun, biasanya aku ketarik lagi ke PDD. Entah mungkin karena background aku yang di himpunan atau B masuknya departemen Medcom gitu ya, yang emang bergelut di bidang editing juga. Itu mungkin jadi alasan kenapa aku ditarik di PDD gitu. Tapi kalau misalkan dibilang bosen, sejujurnya aku udah bosen gitu ya. Apalagi dengan masuk ke divisi kayak PDD, karena kan kerjaannya ya kurang lebih ngedesain lagi, ngepublikasi lagi. Dan juga mungkin kalau dari aku sendiri, gimana cara aku ngilangin rasa bosan itu, ya di kepanitiaan tuh aku lebih seneng nge-explore divisi lain gitu. Jadi kayak misalkan aku daftar divisi humas, keamanan, dan lain-lain, biar rasa bosan aku hilang gitu, khususnya di PDD ini. Oke, jadi dari Kang Zulfan tuh lebih nge-explore ke divisi-divisi lain kalau misalkan emang dirasa divisi PDD itu udah cukup bosan buat Kang Zulfan. Nah, lanjut, boleh dong diceritain
awal mula Kang Zulfan sama Teh Silka itu bisa tertarik gitu sama divisi PDD di kepanitiaan yang Kang Zulfan sama Teh Silka ikutin. Mungkin boleh nih dari Teh Silka dulu kali ya. Kalau aku sih dulu awal mulanya tuh di SMA. Aku tuh ikut salah satu ekskul gitu. Terus waktu kelas 10-an gitu, aku tuh iseng aja sih ngedit video gitu tentang kegiatan di ekskulnya itu. Nah, gak tahu tuh tiba-tiba aku tuh dimasukin ke divisi Kominfo yang dimana di situ tuh aku satu-satunya kelas 10 yang masuk ke kepengurusan periode itu. Nah, terus setelah itu tahun depannya aku terpilih jadi ketua divisi kreatif di ekskul itu. Nah, selain itu juga aku tuh PDD di beberapa kepanitiaan yang ada di sekolah itu. Nah, terus sampai sekarang jadi PDD gitu loh. Dan sampai sekarang juga masih jadi PDD, walaupun beberapa kali di divisi lain, tapi beberapa kali itu emang dipilihnya jadi PDD terus gitu. Wah, berarti cerita dari Teh Silka itu benar-benar bikin Teh Silka tertarik gitu ya sama dunia PDD. Nah, kalau dari Kang Zulfannya sendiri gimana nih? Apakah ada cerita yang berkesan yang bikin Kang Zulfan itu bisa tertarik gitu sama divisi PDD? Mungkin kalau awal mula tertarik ke PDD itu waktu SMA ya. Karena sebenarnya aku nggak ada latar belakang PDD gitu ya, apalagi di SMA atau di SMP dan sebelumnya. Aku tuh lebih di departemen PSDM sebenarnya kalau di background aku dulu. Cuma waktu SMA ini aku pernah tiba-tiba masuk jadi divisi PDD waktu acara besar gitu ya, yang lingkupnya tuh Sepriangan Timur, dan itu tuh kayak apa ya? Aku mencoba hal baru yang menurut aku ini tuh seru gitu. Kemudian sehabis SMA tuh waktu di masa COVID, karena emang kegiatan kita benar-benar terbatasi gitu ya. Dan aku juga mulai tertarik dengan media-media internet gitu, kayak misalkan editing, dan mungkin awal mulanya aku tertarik tuh di situ gitu. Jadi aku mulai nge-explore cara editing dan lain-lain juga waktu masa COVID gitu. Berarti kalau untuk Kang Zulfannya sendiri itu mungkin tertarik di bagian PDD karena nggak sengaja kali ya. Sebagai seorang editor, itu kan kalian pasti punya aplikasi yang kalian sukain banget. Nah, ada nggak sih aplikasi andalan yang kalian sering pakai buat mengedit gitu? Terus alasannya apa kalian bisa milih aplikasi itu sebagai aplikasi andalan kalian dalam hal ngedit gitu? Boleh dong diceritain dari Kang Zulfan. Kalau aplikasi andalan, sekarang ini aku lagi sering ngulik aplikasi Affinity Design itu. Itu tuh namanya, itu platformnya di PC, dan aku baru kenal baru-baru ini. Dan apa ya, alasannya tuh karena UI yang ditampilin tuh enak gitu, mudah dipahami juga, dan apa ya, lebih banyak fitur yang bisa aku explore gitu di aplikasi Affinity Design itu sendiri. Tapi kalau aplikasi lain, aku senang juga pakai Canva, karena menurut aku Canva itu benar-benar menunjang editing aku di kehidupan sehari-hari, misalkan di akademik. Karena apa ya, aplikasi Canva ini tuh bisa menghandle kayak misalkan proyekan-proyekan bareng temen gitu, karena kan kita bisa sharing juga ya. Jadi mungkin aplikasi andalan aku sih untuk saat ini Affinity Design sama Canva sih. Nah, kalau dari Teh Silkanya sendiri, ada nggak sih aplikasi andalan yang sering dipakai buat Teh Silka ngedit gitu? Terus alasannya kenapa Teh Silka milih aplikasi itu sebagai aplikasi andalan Teh Silka? Kalau dari aku sih, karena aku tuh emang dari awal tuh iseng ya, jadi karena kebiasaan Canva gitu. Jadi aplikasi andalan aku tuh Canva, karena Canva tuh emang simple banget cara pakainya, dan yang nggak punya basic editing pun menurut aku pasti bisa gitu pakai Canva. Nah, beberapa kali itu aku lagi coba belajar aplikasi-aplikasi lain yang mungkin menunjang editing aku, tapi belum menjadi aplikasi andalan aku gitu loh. Jadi mungkin aplikasi andalan aku saat ini tuh ya Canva gitu. Jadi Canva tuh bener-bener aplikasi yang nyaman gitu ya, yang sering banget orang-orang pakai. Nah, yang kita tahu ya,
aplikasi edit itu tuh kan yang paling banyak digunain untuk saat ini tuh kan Canva ya, terutama buat mahasiswa-mahasiswa gitu, yang sering ngedit-ngedit simple atau bikin PPT dan lain sebagainya. Nah, menurut Teh Silka dan Kang Zulfan itu benar nggak sih kalau aplikasi Canva itu beginner friendly gitu? Jadi aplikasi Canva itu benar-benar aplikasi yang mudah buat digunain sama orang-orang yang baru pertama kali coba buat ngedit. Boleh dong dari Kang Zulfan? Kalau Canva sendiri menurut aku benar-benar beginner friendly gitu ya. Seperti yang tadi Teh Silka bilang, orang yang nggak punya basic editing sekalipun kalau pakai Canva itu bisa gitu. Karena fitur-fitur basic tuh udah ditampilin di Canva dan emang UI-nya juga mudah dipahami gitu. Apalagi untuk menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa karena emang sesimpel itu gitu dan benar-benar mudah juga buat digunakan gitu Canva ini. Jadi emang benar cocok buat orang-orang yang beginner atau orang-orang yang bahkan nggak punya basic skill dalam hal editing. Nah, kalau dari Teh Silka sendiri gimana nih? Teh Silka setuju nggak sih kalau misalkan Canva itu aplikasi yang beginner friendly gitu? Aplikasi yang benar-benar bisa dipakai secara mudah sama orang-orang yang baru mau belajar ngedit. Dari Teh Silka sendiri gimana? Iya, betul banget. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, Canva tuh aplikasi yang super simple menurut aku. Dan pastinya cocok banget buat beginner friendly gitu, yang emang pengen mulai belajar buat ngedit gitu. Karena di Canva-nya sendiri itu emang udah banyak banget template atau tools yang bagus gitu. Elemennya juga banyak, dan bisa juga masukin elemen-elemen yang kita dapat dari sumber lain. Nah, tinggal kita aja yang ngembangin ide-ide kreatif kita yang kita punya, biar si hasil editingnya tuh bagus dan gak monoton gitu. Tapi nih ada statement katanya aplikasi itu ngegambarin kemahiran orang-orang dalam hal mengedit. Kayak misalnya nih orang itu pakai Canva. Tadi kan seperti yang dibilang Kang Zulfan sama Teh Silka bahwa aplikasi Canva itu beginner friendly. Nah, dari Kang Zulfan sama Teh Silka setuju nggak sih kalau misalkan orang yang baru belajar ngedit dan pakai Canva, itu tuh kan Canva aplikasi sederhana. Jadi itu tuh ngegambarin kemahiran orang-orang dalam mengedit. Jadi artinya skill dia tuh masih biasa-biasa aja. Kalian setuju nggak sih sama statement itu? Boleh dong dari Teh Silka dulu. Kalau dari aku sih sebenarnya tergantung sih, karena mungkin orang-orang tuh nganggapnya karena emang mungkin simple Canva tuh, jadi kan banyak template-nya juga. Tapi sebagai desainer tuh kita bisa juga ngedit tanpa pakai template itu alias hasil dari ide kita sendiri gitu. Nah, selain itu juga aku tuh sering banget lihat editor-editor yang udah profesional tapi masih pakai Canva gitu. Bahkan sering ngasih tips-tips tools buat beginner yang pengen nyoba ngedit gitu pakai Canva. Dan ada juga yang biasa pakai Photoshop atau aplikasi edit lain, malah kadang nggak bisa atau nggak terbiasa pakai Canva karena beda shortcutnya. Jadi sebenarnya menurut aku tuh aplikasi itu cuma buat wadah atau fasilitas kita buat nyalurin ide-ide yang kita punya gitu. Ibaratnya kalian kalau misalkan bisa pakai Adobe Photoshop atau yang lainnya, kalau misalkan kalian gak bisa ngembangin ide-ide kreatif kalian tuh, menurut aku sama aja gak akan jauh gitu bedanya gitu sama yang pakai Canva gitu. Jadi gak bisa dianggap skillnya masih biasa aja gitu yang pakai Canva tuh. Kalau menurut Kang Zulfan sendiri gimana nih? Kang Zulfan setuju nggak sama statement kalau misalkan aplikasi itu ngegambarin kemahiran orang-orang dalam mengedit, terutama kalau misalkan ada orang yang pakai Canva dan itu tuh disamaratain jadi mereka tuh yang pakai Canva skillnya masih biasa-biasa aja gitu. Dari Kang Zulfannya sendiri setuju nggak sama statement itu? Kalau dari aku sendiri sejujurnya nggak setuju gitu ya sama statement itu karena kemahiran seseorang tuh dilihat dari bagaimana cara mereka menyalurkan ide-ide kreativitasnya gitu ya. Karena banyak juga orang-orang yang emang mahir di Canva itu tuh bisa melebihi orang-orang yang memakai Photoshop sekalipun gitu. Karena aplikasi itu tuh nggak menentukan kemahiran seseorang sih menurut aku. Itu tuh cuma kayak cuma beda platform aja sih menurut aku. Dan Canva itu mungkin bagi sebagian orang karena dilihatnya simple dan mungkin karena udah ada template dan segala macam makanya muncul statement kayak gini. Tapi menurut aku sendiri enggak gitu. Karena dengan Canva sendiri kita masih tetap bisa mengeksplor, kita masih tetap bisa belajar banyak hal
Dan bahkan kita bisa bisa jadi mahir dalam hal editing tuh dari Canva juga cukup menurut aku sih. Oke, jadi orang-orang yang pakai Canva sebagai aplikasi ngedit itu gak bisa disamaratain ya teman-teman kalau misalkan mereka skillnya biasa aja. Karena karena selain Canva itu mudah dalam pengaplikasiannya, Canva itu juga bisa jadi aplikasi buat kita ngasah terus kemampuan ngedit kita. Oke, next. Kayak yang kita tahu ya, Kang Zulfan sama Teh Silka itu kan join di beberapa kepanitiaan juga. Nah, apalagi sebagai seorang editor gitu. Nah, gimana sih cara Kang Zulfan sama Teh Silka buat ngelola waktu antara tugas sama ngerjain proyek-proyek editan di kepanitiaan-kepanitiaan yang Kang Zulfan sama Teh Silka ikutin? Terus gimana caranya supaya kita tuh bisa nyelesain semuanya dan bisa ngelola waktu dengan baik antara keperluan pribadi ataupun keperluan proyek-proyek di kepanitiaan dalam hal ngedit gitu. Boleh dari Kang Zulfan dulu mungkin. Oke, kalau dari aku sendiri gimana cara ngelolanya? Aku sendiri nerapin ini matrix Eisenhower atau mungkin yang kalian sering dengar skala prioritas. Karena dari aku sendiri skala prioritas ini tuh benar-benar penting dalam gimana cara aku ngelola waktu gitu. Aku tuh lebih seneng ngebikin timeline, khususnya mungkin timeline seminggu ke depan aku harus ngapain, dan itu tuh gimana cara aku nyusunnya tuh aku menggunakan matriks ini gitu. Jadi gimana caranya aku bisa membagi waktu antara mungkin tugas, proyek, dan juga mungkin hal-hal editing lainnya. Kalau dari Teh Silka sendiri gimana nih? Apa Teh Silka juga sama ngelakuin hal yang sama kayak Kang Zulfan atau Teh Silka itu berbeda gitu? Boleh dong Teh Silka diceritain. Kurang lebih sama sih ya sama Kang Zulfan. Aku juga akhir-akhir ini tuh kan cukup hektik juga di semester 3 ini. Jadi aku tuh emang terapin skala prioritas gitu. Apa aja sih yang harus aku jalanin atau aku kerjain. Terus di skala prioritasin kan yang harus dikerjain yang lebih dulu yang mana. Terus habis itu paling kayak kalau semisal ada mendadak revisian atau apa-apa itu, kita tuh kan di kepanitiaan tuh nggak cuma seorang ya, pasti saling backup gitu. Jadi paling ngerjain yang emang harus deadline-nya tuh lebih dekat gitu loh. Oke, berarti dari Kang Zulfan sama Teh Silka itu sama-sama bikin to-do list berarti ya, buat beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan, mana yang harus diprioritasin lebih dulu atau harus dikerjain selanjutnya, dan selanjutnya. Oke nih, sebagai seorang editor kan Teh Silka sama Kang Zulfan tuh pasti awal-awalnya tuh pernah ngerasa nggak percaya diri sama hasil editan Kang Zulfan sama Teh Silka. Nah, kalau misalkan ada dari Kang Zulfan sama Teh Silka sendiri, gimana cara ngehadepin rasa nggak percaya diri itu? Terus juga gimana caranya buat kita numbuhin rasa percaya diri sama hasil editan kita sendiri gitu? Boleh dari Teh Silka kali ya. Oke, kalau dari aku sih iya pernah banget ngerasa nggak percaya diri sama editan-editan hasil editan aku gitu. Aku pikir juga kayaknya semua orang tuh pernah gitu ngerasa kayak gini karena beberapa kali mungkin ngelihat hasil editan orang yang jauh lebih bagus atau lebih rapi dari kita gitu. Atau kayak misalkan kayak tadi gitu beda aplikasi yang digunain gitu loh. Sampai beberapa kali itu aku mikir kayak apa berhenti aja ya ngeditnya gitu sampai kayak gitu. Tapi aku tuh ngerasanya kayak gak boleh nyerah gitu loh, kayak aku udah ngejalanin ini dari lama gitu loh. Jadi cara buat numbuhinnya tuh ya berawal dari karya kita sendirinya gitu, hasil karya kita sendiri tuh diimprove menjadi lebih bagus gitu. Jadi kita tuh punya kepercayaan diri dari hasil karya kita sendiri gitu loh. Dengan selain itu juga kita tuh jangan terlalu ngebanding-bandingin hasil karya orang lain sama hasil karya dari kita gitu loh. Udah beda idenya kan gitu loh. Jadi jangan sampai dari ngebanding-bandingin itu tuh bikin kita tuh jadi gak percaya diri sama hasil karya kita sendiri gitu loh. Mungkin lebih bagusnya tuh dijadiin motivasi buat kita tuh nge-improve hasil karya kita tuh biar
jadi lebih bagus kayak orang lain gitu. Jadi kepercayaan diri kita tuh makin tumbuh tuh dari karya kita sendiri gitu. Wah, keren banget ya Teh Silka cara ngadepin rasa nggak percaya diri dalam hal ngedit. Kalau dari Kang Zulfannya sendiri gimana nih? Apakah Kang Zulfan juga sama kayak Teh Silka atau malah sebaliknya atau malah punya cara lain dalam ngadepin rasa nggak percaya diri sama hasil editan kita? Oke, kalau dari aku sendiri rasa gak percaya diri sih pasti ada ya, apalagi waktu awal-awal karena apa ya? Apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang gak setuju sama hasil editan kita gitu, atau mungkin ada hal-hal pembanding kayak misalkan tadi, misalkan mungkin dari perbedaan platform, perbedaan style desain dan lain-lain, itu pasti bikin kita jadi nggak percaya diri gitu ya. Tapi kalau misalkan gimana cara aku ningkatin percaya diri, ya aku lebih ke apa ya? Lebih ke nanya ke mereka gitu, apa yang harus aku improve dan cara aku ningkatin percaya diri ya aku improve diri aku sendiri gitu. Aku belajar hal-hal apa yang emang kurang dari desain aku, hal-hal apa yang emang perlu aku rubah gitu, perlu aku improve lagi. Jadi yang bikin aku percaya diri ya dari hasil karya aku sendiri gitu. Mungkin mirip sama kayak Tesilka karena apa ya? Aku lebih kalau misalnya aku nggak percaya diri, aku tuh lebih mendengarkan pendapat-pendapat orang gitu, masukan-masukan dari orang dan lebih mengimprove ke diri aku sendiri gitu. Biar akunya bisa lebih percaya diri lagi ke depannya gitu. Oke, berarti sama ya dari Teh Silka sama Kang Zulfan. Kalau misalkan lagi nggak percaya diri itu, kita tuh harus lebih bisa nge-improve dan jadiin motivasi terhadap hasil karya editan kita sebelumnya gitu buat lebih nge-improve dan lebih memperbaiki editan-editan kita dari sebelumnya. Nah, tapi nih dalam hal ngedit itu kan biasanya kadang itu kita idenya stuck di situ-situ aja. Nah, dari Kang Zulfan sama Teh Silka biasanya dapat ide itu dari mana aja sih? Apakah emang lihat dari editan-editan orang lain atau mungkin tiba-tiba aja ada ide terlintas gitu harus ngedit ini, bagusnya ngedit itu gitu. Nah, dari Kang Zulfan sama Teh Silka sendiri gimana? Mungkin dari Kang Zulfan dulu. Oke, mungkin dari cara inspirasi ya, karena aku sendiri yang ngebikin hambatan aku dalam hal ngedit itu aku lebih sering stuck gitu. Waktu awal-awal nyari desain dan bagaimana cara aku dapat inspirasi ya itu aku lebih sering ngeliat editan-editan orang gitu. Jadi kayak style-style orang editnya kayak gimana. Terus mungkin aku juga dapat referensi kayak misalkan dari aplikasi-aplikasi kayak Pinterest atau mungkin dari template-template Canva gitu. Yang aku bisa ngeliat kayak style-style editan mereka tuh kayak gimana. Terus itu teh bisa jadi inspirasi aku dalam proyekan aku ngedit ke depannya gitu. Jadi kalau dari aku sendiri gimana cara aku dapat inspirasi ya aku ngelihat dari hasil-hasil karya orang lain dan mungkin aku kayak bisa ngambil inti-inti stylenya kayak gimana itu teh bisa aku terapin di editan aku ke depannya gitu. Kalau dari Teh Silka sendiri gimana nih? Apakah Teh Silka juga sama kayak Kang Zulfan lihat ide-ide dari orang lain atau Teh Silka tuh kadang idenya selalu lancar dan selalu ngerasa ke planning gitu. Hari ini harus ngedit pakai ide ini, hari besok harus ngedit pakai ide itu atau gimana nih Teh Silka? Kalau aku sih sebenarnya gak terlalu jauh sama Kang Jolvan juga, sama-sama cari referensi gitu. Pokoknya jangan bosen-bosen buat nyari referensi dari karya-karya orang lain gitu loh. Tapi dari berbagai sumber itu tuh sampai dapat ide yang bagus dan aku kembangin si idenya atau dimodifikasi lagi gitu loh. Selain itu juga aku tuh emang kadang kalau misalkan ngedit tuh emang harus agak mood dulu. Jadi kadang aku nyari mood dulu sampai tiba-tiba kepikiran aja gitu idenya kayak gitu. Oke, berarti memang ide tuh bisa datang dari kapan aja dan di mana aja ya, sesuai dari jawaban Teh Silka sama Kang Zulfan. Nah, selanjutnya biasanya kan sebagai seorang editor itu punya atau lebih suka konsep dan style editing masing-masing gitu. Nah, dari Kang Zulfan sama Teh Silkanya sendiri, punya nggak sih style editing sama konsep editing yang Kang Zulfan sama Teh Silka suka? Dan kalaupun iya, kayak gimana? Terus, style editing sama konsep editing yang Kang Zulfan sama Teh Silka pakai itu, apakah terus-terusan dipakai atau kadang ganti-ganti gitu?
Boleh dari Teh Silka. Oke, sesuai yang aku omongin tadi ya, sebenarnya aku tuh selalu sesuai mood sama tergantung ide apa yang aku dapat saat itu gitu. Jadi style sama konsepnya tuh nggak melulu itu aja gitu. Kecuali emang kalau misalkan di kepanitiaan yang emang dari acaranya tuh udah ada gitu konsepnya tuh kayak gimana, stylenya kayak gimana gitu. Kalau dari Kang Zulfannya sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri, style editan yang aku pakai tuh masih ganti-ganti jujur, karena aku sendiri masih mengeksplor style-style editing yang cocok untuk di tiap proyekannya, karena apa ya, aku tuh nggak orang yang monoton dalam hal editing. Aku juga kan nyesuaiin dengan tema konsep proyekannya itu kayak gimana, dan juga selain dari nyesuaiin konsep, aku tuh masih sering apa ya, masih pengen explore lah. Jadi tiap proyekan yang aku handle tuh rata-rata emang style desainnya berbeda-beda, dan aku lebih belum ada style editan yang paten gitu dari aku. Berarti memang rata-rata masih mengeksplor terhadap style editing sama konsep editing yang dipakai gitu ya. Tapi pernah nggak sih dari Kang Zulfan sama Teh Silka itu pernah ngerasa bosen banget sama konsep sama style editing yang dipakai? Terus cara ngehadapin rasa bosen itu gimana? Apakah mulai cari referensi-referensi baru atau stop dulu ngeditnya atau bagaimana nih Teh Silka? Kalau aku sih mungkin yang biasa tuh karena aku nggak terlalu fokus ke satu konsep atau editing aja tuh nggak terlalu bosan sih. Tapi kalau misalkan dari kepanitiaan tuh kadang beberapa acara tuh benar-benar ada yang plek gitu dari konsepnya tuh. Terus habis itu tuh ya kayak gak jauh beda sama sebelumnya sih, cari banyak referensi gitu. Terus kayak kita tuh harus mulai nge-explore style-style lain gitu yang mungkin beda dari biasanya gitu. Kalau misalkan dari kepanitiaan kayak gitu kan emang nggak bisa dihindari ya karena emang dari acaranya kayak gitu. Mungkin lebih ke uh, take a break aja dulu gitu, jangan dipaksain buat nerusin dulu ngeditnya. Aku biasanya bisa tidur dulu atau misalkan nonton video YouTube dulu gitu loh. Sampai aku tuh bisa ngebalikin lagi mood aku buat ngedit kayak gitu lagi gitu. Kalau dari Kang Zulfannya sendiri gimana nih? Apakah Kang Zulfan kalau misalkan ngerasa bosen itu Kang Zulfan stop dulu atau cari referensi-referensi dulu atau tetap pakai style dan konsep editing yang sama? Oke, mungkin dari yang pertama ngerasa bosen, aku pernah gitu ya, ngerasa bosen sama konsep style editing, apalagi yang emang konsepnya tuh pakai template dan terus-terusan monoton gitu. Jujurnya aku bosen dan aku ngerasa nggak bisa nge-explore diri aku sendiri gitu di bagian editingnya. Dan mungkin gimana cara aku ngehadapin rasa bosennya itu ya aku lebih seneng apa ya, karena aku kan nggak punya style paten aku gitu ya, aku nggak nerapin style yang terus-terusan aku pakai gitu, jadi aku masih sering nge-explore kan, dan itu teh cara nanggulangin rasa bosan itu gitu. Aku lebih seneng kalau misalkan aku udah bosan dalam style editing tertentu, aku lebih seneng cari inspirasi-inspirasi lain gitu. Karena kan aku sendiri sekarang tuh masih belajar gitu ya, dan aku sendiri style yang aku masih pakai tuh cuma itu aja gitu. Dan aku rasa masih banyak style-style lain yang belum aku explore. Dan gimana biar caranya aku nggak bosan tuh ya itu tadi, di tiap proyekan atau kepanitiaan aku tuh suka nerapin style dan konsep editing yang berbeda-beda gitu. Biar aku nggak ada apa ya, biar aku nggak demotivasi waktu ngedit, dan aku juga nggak yang jadi ngerasa bosan gitu waktu ngedit. Berarti memang bagusnya di stop dulu ya kalau misalkan memang udah ngerasa bosen. Karena dari yang Kang Zulfan dan Teh Silva bilang, kalau misalkan memang udah bosen itu bagusnya cari referensi-referensi yang lain atau bisa jadi eh, numbuhin mood dulu buat ngedit gitu ya. Nah, kalau misal nih ada temen Kang Zulfan atau Teh Silka yang ngerasa kurang percaya diri sama editannya karena misalkan dia diposisikan buat kerjasama bareng orang-orang yang mungkin ngeditnya tuh udah jago banget. Nah, gimana nih menurut Kang Zulfan sama Teh Silka cara ngehadepin dan ngeyakinin teman-teman
yang seperti itu supaya mereka tuh bisa punya rasa percaya diri yang lebih terhadap hasil editan mereka gitu. Dari Tesilka dulu mungkin. Kalau ini sih ya aku juga sering banget gitu ngomong ke orang lain yang mungkin emang kerja tim sama aku gitu. Aku tuh masih sama-sama amatir gitu kayak yang lainnya. Dan aku tuh gak selalu ngeposisiin aku tuh kayak aku tuh jago gitu. Aku selalu nekenin juga kalau ke yang lain yang emang baru belajar tuh kayak kalau emang mau belajar tuh ya jangan minder gitu. Karena itu tuh bakal ngehambat progres kita gitu. Dan aku pun juga selalu terbuka gitu buat ngajak diskusi atau saling koreksi hasil editan kita masing-masing gitu. Jadi intinya tuh ya jangan minder dan jangan sungkan gitu buat bertanya, diskusi ataupun minta saran ke yang udah lebih bisa dan terbiasa ngedit dibanding kita gitu. Kalau dari Kang Zulfannya sendiri gimana nih? Apakah Kang Zulfan sering juga nemuin teman-teman yang mungkin kurang percaya diri sama hasil editannya atau sebagainya? Dari Kang Zulfannya sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sering gitu ya ketemu teman-teman yang masih ngerasa minder, apalagi dalam hal ngeliatin editan mereka gitu ya. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri sih, aku lebih seneng nge-support mereka gitu ya. Aku ngeyakinin mereka kalau hasil editan mereka itu bagus, dan aku juga sering nekenin ke mereka gitu. Kalau misalkan mereka tuh nggak boleh ngebandingin hasil editan mereka sama yang lainnya, karena nge-support mereka buat percaya diri sih. Karena kalau misalkan mereka udah minder, udah malu, ya itu tadi kayak Tesilka bakal ngehambat juga ke progresan atau ke kinerja mereka ke depannya gitu. Menurut Kang Zulfan sama Tesilka, seberapa penting sih ilmu editing yang harus kita kuasai gitu? Boleh dong di-rate dari 1 sampai 10. Terus juga menurut Kang Zulfan sama Tesilka, kita tuh perlu nggak sih ilmu editing, setidaknya editing itu jadi basic skill yang harus kita punya gitu. Kalaupun iya, boleh dong dikasih tahu alasannya kenapa gitu. Boleh nih dari Tesilka dulu, tolong dong di-rate dari 1 sampai 10, seberapa penting sih ilmu editing gitu menurut Tesilka? Dan menurut Tesilka, ilmu editing itu penting gak sih buat semua orang setidaknya gitu? Editing tuh jadi basic skill. Kalaupun iya, boleh dong Tesilka ceritain alasannya kenapa. Kalau dari aku sih 9/10 ya, karena menurutku emang penting banget sih di zaman sekarang yang serba digital tuh selain public speaking atau skill-skill yang lain tuh yang sering dibahas tuh ilmu desain atau editing juga cukup penting lah menurut aku gitu loh. Buat dipelajarin seminimalnya tuh kalian bisa gitu, nggak harus yang pro tapi ya kayak tadi yang kata Teh Ili juga jadi basic skill gitu yang kalian punya selain dari skill-skill yang lain. Berarti memang editing tuh setidaknya jadi basic skill tuh penting banget ya Tesilka ya. Karena kalau misalkan kita setidaknya kita tuh bisa ngeaplikasiin aplikasi-aplikasi sederhana gitu buat mengedit gitu ya Tesilka. Kalau dari Kang Zulfannya sendiri gimana nih menurut Kang Zulfan ilmu editing tuh penting gak sih? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, ilmu editing itu penting, tapi itu tergantung gimana pikiran orangnya gitu. Kalau misalkan mereka orang yang berkecimpung di bagian editing, jadi pastinya aku ngeret seberapa pentingnya tuh 10/10 gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang tidak berkecimpung di bagian editing, ini tuh tetap penting untuk jadi basic skill mereka, karena di zaman sekarang kan kita tuh udah masuk ke bagian era digitalisasi gitu ya. Dan menurut aku editing itu merupakan basic skill gitu, karena contohnya sebagai kita mahasiswa sendiri gitu, kita tuh pasti ada proyekan-proyekan kayak misalkan ngebikin PPT, proyekan bareng teman, itu kan pasti butuh editing skill juga gitu ya. Dan enggak yang perlu harus jago juga gitu ya, asalkan bisa aja, karena editing skill tuh bisa dijadiin basic skill sih menurut aku, karena bisa menunjang juga ke kehidupan sehari-hari mereka sih. Jadi kalau ditanya seberapa penting, mungkin 9/10 atau 8/10 deh. Oke teman-teman, dari obrolan aku, Tesilka, Kang Zulfan, itu bisa disimpulkan ya bahwa sebenarnya ngedit itu nggak perlu pakai aplikasi yang bagus, pakai laptop atau handphone yang mewah gitu ya. Tapi ngedit itu tergantung sama minat dan skill yang kita punya gitu. Kalau misalkan kita mau belajar dan kita mau mengasah kemampuan kita dalam bidang mengedit terus-menerus,
itu tuh mungkin bisa bakalan berjalan sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu buat ngedit nih, itu tuh bisa stop ngerasa gak percaya diri gitu dalam bidang ngedit mengedit. Nah, gak kerasa banget ya teman-teman, ini udah di penghujung acara. Mungkin dari Kang Zulfan sama Teh Silka, kita boleh tagline dulu kali ya, tagline khas podcast gitu. Kalau misalkan aku bilang podcast Dilusi, Teh Silka sama Kang Zulfan bisa ikutin tagline-nya Convo with Information. Podcast Dilusi, Convo Convo Info with with information. Information. Terima kasih untuk Teh Silka dan Kang Zulfan yang udah mau menyempatkan waktunya dan mau menjadi narasumber di episode podcast kali ini gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.